Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertatap muka untuk menjalankan aktivitas belajar mengajar seperti pada umumnya ya. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi baru untuk kalian ya. Kalau kemarin kita telah belajar tentang apa itu ekspor dan impor, kali ini kita akan mempelajari materi yang berbeda. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memulainya dengan doa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, langsung saja kali ini Bapak akan membawakan materi baru yaitu tentang mengimplementasikan koperasi di sekolah. Nah, koperasi di sekolah. Koperasi di sekolah itu hal-hal yang bisa kalian gunakan, hal-hal yang bisa kalian praktekkan ya di kelas mungkin atau di dalam ruang lingkup sekolah seperti itu. Jadi pelajaran ini sangat penting ya, sangat penting untuk kalian. Tujuan dari pelajaran ini yang pertama itu untuk untuk kalian itu bisa mendeskripsikan apa itu koperasi sekolah. Nah, yang kedua untuk agar kalian itu tahu, agar kalian itu bisa menjelaskan tentang koperasi sekolah seperti itu. Nah, sedangkan yang ketiga, kalian itu agar kalian itu bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan koperasi sekolah. Baik, kali ini Bapak akan memulai materi kita. Akan tapi sebelum kita melangkah pada materi baru, Bapak akan mengulang kembali setidaknya sedikit saja tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu tentang apa? Taufik, tentang apa? Ya, tentang ekspor dan impor. Baik, kali ini saya minta saudara Fitri ya, Fitri. Tolong jelaskan apa yang Anda pelajari, apa yang Anda pahami tentang ekspor dan impor yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Silahkan. Ya, betul. Baik, bagus sekali. Bahwa ekspor dan impor itu merupakan kegiatan dalam perdagangan internasional dalam suatu negara, di mana ekspor itu merupakan hal-hal yang kita miliki dan dijual ke luar negeri. Sedangkan impor kita mendatangkan barang-barang dari luar negeri itu. Nah, baik, kali ini Bapak akan langsung memulai pelajaran pada pagi hari ini, di mana judul pelajaran kita pada pagi ini yaitu mengimplementasikan koperasi dalam sekolah. Nah, yang pertama di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian koperasi sekolah. Pengertian koperasi sekolah yaitu, pada pertemuan kali ini Bapak menggunakan gaya model ceramah ya, model ceramah. Jadi kalian hanya fokus mendengarkan apa yang Bapak sampaikan ya, fokus mengamati melalui media yang telah Bapak paparkan, yaitu menggunakan media PPT. Jika ada yang perlu boleh ditulis ya, agar kalian bisa mengingatnya seperti itu ya. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan, mohon semuanya menyimak dan perhatikan PPT yang Bapak tampilkan. Yang pertama, pengertian koperasi sekolah. Pengertian koperasi sekolah adalah koperasi yang di dalam anggotanya murid sekolah, siswa atau siswi, baik tingkat SD, SMP, SMA atau mahasiswa sekalipun di dalam lingkup sekolah negeri maupun swasta. Jadi pengertian koperasi dalam sekolah itu merupakan kegiatan yang di dalamnya itu merupakan keanggotaannya itu merupakan siswa dan siswi semua. Misalkan dalam sekolah ini ya, dalam sekolah SMA 4 Bangkalan ini mengadakan koperasi. Nah, anggotanya itu harus dari
murid-murid atau siswa-siswi dari sekolah SDN 4 Bangkalan ini tidak boleh tidak boleh ada siswa dari SMA 2 atau SMA 5 ya yang ikut koperasi dalam sekolah SMA 4 Bangkalan. Kenapa? Karena anggota ini dia harus dalam ruang lingkup sekolah tersebut, seperti itu ya. Jadi paham. Jadi kalau koperasi sekolah itu anggota dalamnya itu yaitu siswa-siswi dari lembaga itu sendiri. Tidak boleh ada orang bank atau ada orang wirausahawan dari pasar-pasar, itu nggak boleh ya. Nah, fungsi koperasi dalam sekolah yaitu untuk mendidik kesadaran berkoperasi di kalangan anggota atau siswa koperasi sekolah. Nah, jadi ya, fungsi dari adanya koperasi dalam sekolah itu yang pertama untuk mendidik ya, untuk mendidik kita semua, untuk mendidik kalian semua agar kalian itu tahu, agar kalian itu paham apa yang dinamakan koperasi sekolah, agar kalian itu tahu apa sih yang ada dalam koperasi-koperasi itu, gambarannya seperti itu ya. Nah, berikutnya pengalaman yang akan didapat siswa dari praktek berkoperasi. Nah, pengalaman ya, jika kalian memang berkoperasi ini tidak wajib, akan tapi ketika kalian mengikuti koperasi atau menjalankan koperasi, mempraktikkan koperasi dalam sekolah kalian masing-masing, ya, maka kalian akan mendapatkan sebagai berikut. Ada 6 ya. Yang pertama itu kalian akan tahu bagaimana caranya mendirikan koperasi. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelenggarakan rapat anggota koperasi. Jadi yang kedua, kalian akan tahu bagaimana jalannya rapat dalam sebuah koperasi begitu. Sedangkan yang ketiga, membuat rencana kerja atau rencana anggaran. Jadi ketika kalian nanti sudah berada di dalam organisasi ataupun koperasi, itu merupakan kalian akan tahu ya cara membuat rencana kerja ataupun rencana anggaran. Yang keempat, mempraktikkan pembukaan dan pengadministrasian kegiatan usaha. Sedangkan yang kelima, Anda akan mendapatkan ya, akan mengetahui bagaimana caranya kerjasama dalam sebuah usaha seperti itu. Sedangkan yang keenam, kalian akan dapat mengetahui yaitu tentang mengawasi kegiatan usaha koperasi. Nah, berikut nah, di sini ada ciri khas dari koperasi sekolah ya. Jadi selain koperasi ini dapat menguntungkan bagi para anggota yang mengikuti koperasi tersebut, di sini juga ada ciri khas dari koperasi sekolah itu sendiri. Yang pertama yaitu pendiriannya berdasarkan surat keputusan bersama departemen terkait, yang pertama. Sedangkan yang kedua, meskipun diakui oleh pemerintah, koperasi ini tidak memiliki badan hukum. Jadi kalau koperasi dalam sekolah itu tidak ada badan hukumnya ya. Beda dengan koperasi-koperasi yang sudah besar kayak koperasi Sidogiri, BMT, atau koperasi apa namanya lagi. Kan ada biasanya yang besar-besar antar pondok itu ada badan hukumnya. Kalau di sini nggak ada ya. Bedanya seperti itu. Yang ketiga, keanggotaannya terbatas, yaitu ya, keanggotaannya terbatas. Jadi yang ketiga ini, kalau koperasi sekolah itu keanggotaannya terbatas. Misal kalian kelas 1 SMA sekarang mengikuti koperasi. Nah, ketika kalian lulus kelas 3 SMA, maka kalian sudah bukan anggota koperasi itu tersebut. Paham ya? Yang keempat, keberadaan koperasi tidak boleh mengganggu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Jadi sangat penting kita mengikuti koperasi, akan tapi kita tidak boleh mengganggu jalannya belajar mengajar di sekolah tersebut. Yang kelima, para siswa merupakan anggota koperasi dan bila diperlukan siswa juga bisa mengurus koperasi tersebut. Jadi adanya koperasi sekolah itu agar kalian itu tahu apa itu koperasi, agar kalian itu bisa menjalankan atau mempraktikkan sebuah koperasi. Di sini juga ada lagi untuk membentuk jiwa gotong royong atau toleransi. Jadi salah satunya ini banyak ya. Kalian nanti saya share ke grup kalian masing-masing biar nggak terlalu banyak.
Berikutnya di sini ada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama ya, sebagai sarana perbaikan kualitas ekonomi. Jadi sangat perlu ya bahwa koperasi itu yang pertama untuk sarana ya untuk perbaikan kualitas ekonomi. Jadi adanya koperasi dalam Indonesia ini sangat perlu ya. Jadi sangat membantu terhadap perekonomian Indonesia. Kenapa demikian? Peran koperasi yang pertama adalah menjadi sarana perbaikan kualitas ekonomi, baik ekonomi para anggotanya maupun ekonomi seluruh masyarakat. Jadi dengan adanya koperasi ini, dengan adanya sebuah koperasi, maka masyarakat khususnya misalkan di Indonesia itu akan merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut, apalagi anggota yang bergelut di dalamnya. Itulah koperasi. Yang kedua, masyarakat sebagai penggalang potensi masyarakat. Nah, di sini maksud dari menggalang potensi masyarakat itu yaitu kemampuan dan bakat bisnis masyarakat agar bersedia membangun usaha dengan cemerlang. Dengan adanya ini, tentu masyarakat yang memiliki bakat usaha berani menghasilkan. Nah, jadi yang kedua itu sebagai penggalang potensi masyarakat. Koperasi ini bukan hanya sebagai organisasi yang bergelut di dalamnya saja, akan tapi koperasi ini juga membantu masyarakat untuk meningkatkan bisnis dari apa yang mereka punya. Misalnya masyarakat itu ada yang ahli dalam membuat keripik, nanti keripik tersebut akan dibantu oleh sebuah koperasi tersebut untuk dipasarkan ya, untuk dijualkan seperti itu. Yang ketiga sebagai acuan peningkatan ekonomi nasional. Nah, ini sudah jelas ya. Sedangkan yang keempat sebagai penguat ekonomi kerakyatan. Ini juga sudah jelas. Berikutnya saya rasa sudah cukup ya. Saya sudah cukup materi yang telah saya sampaikan. Nah, kali ini tugas kalian mengingatkan kembali atau memperhatikan PPT yang akan saya sampaikan. Saya kasih waktu untuk kalian membaca kembali, yaitu 10 menit. Dikarenakan nanti pada akhir dari 10 menit tersebut saya akan meminta perwakilan dari kalian untuk menjelaskan kembali ya, untuk mengambil kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan. Baik, dimulai dari sekarang 10 menit untuk kalian membaca dan memperhatikan kembali PPT yang akan saya sampaikan. Silakan, 10 menit dari sekarang. Baik, saya rasa sudah cukup, waktunya sudah habis. Kali ini Bapak akan menguji kalian. Maksudnya apa yang telah Bapak sampaikan, apakah kalian paham atau enggak. Jadi saya akan minta kalian untuk menyimpulkan apa yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama saudari Idris ya, Idris mohon diulang kembali apa yang kamu ketahui dari apa yang Bapak sampaikan barusan. Baik, silakan Idris. Ya, silakan. Ya, sudah cukup. Ya, bagus sekali Idris, bagus. Jadi kata Idris barusan, koperasi itu merupakan kegiatan dalam organisasi ya, yang keanggotaannya itu meliputi siswa. Itu merupakan koperasi sekolah ya Idris ya. Kalau koperasi yang bukan sekolah, jadi anggotanya itu bebas apa aja ya. Jadi gak harus siswa. Meskipun masih siswa mau ikut juga gak apa-apa. Akan tapi kalau untuk koperasi sekolah, karena ini anak khusus untuk siswa dan siswi, jadi orang-orang yang bukan siswa atau yang berumur itu tidak boleh. Maksudnya yang berumur di sini yang tidak sekolah seperti itu ya. Baik, berikutnya saudari Sinta ya, mohon dijelaskan kembali Sinta. Kenapa? Ya, silakan.
Sudah cukup? Baik, bagus, terima kasih. Baik, saya rasa kalian sudah paham semua apa yang telah saya sampaikan. Maka dari itu Bapak akan menutup jalannya pelajaran pada pagi hari ini. Akan tapi sebelum Bapak menutup, Bapak akan mengasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Mohon dicatat, Bapak tampilkan di PPT. Silahkan dicatat. Yang pertama, berikan contoh ya. Bapak akan baca ya. Yang pertama, berikan contoh dari kegiatan dalam koperasi di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, apa perbedaan koperasi sekolah dengan koperasi non sekolah? Itu aja ya. Jadi saya rasa sudah cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Ya, intinya dari pelajaran tadi yang telah kita pelajari itu bahwa koperasi di sini sangat penting untuk kita. Dan untuk Indonesia pun peran koperasi ini juga sangat penting. Maka dari itu kita harus betul-betul mentelaah, betul-betul mempelajari tentang koperasi ini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih.